Salam Pak, saya atas nama Fidelis Nimanjormai dari Prodi Gizi, mata kuliah Mikrobiologi Gizi. Saya langsung saja di materinya. Pertanyaan pertama, mengapa perlu seorang ahli gizi mempelajari mikroorganisme? Jawabannya, seorang ahli gizi perlu mempelajari mikroorganisme karena mikroorganisme memainkan peran penting dalam beberapa aspek nutrisi dan kesehatan manusia. Ada beberapa pengetahuan tentang mikroorganisme penting bagi seorang ahli gizi. Yang pertama, pencernaan dan metabolisme. Beberapa mikroorganisme hidup di saluran pencernaan manusia dan berkontribusi dalam pencernaan dan metabolisme makanan. Contohnya adalah bakteri usus yang membantu dalam pemecahan serat makanan, produksi vitamin, dan penyerapan nutrisi tertentu. Yang kedua, fermentasi makanan. Beberapa mikroorganisme digunakan dalam proses fermentasi makanan yang dapat mempengaruhi nilai gizi makanan. Ahli gizi perlu memahami proses fermentasi dan dampaknya terhadap komposisi nutrisi makanan yang difermentasi. Yang ketiga, keamanan pangan, yaitu beberapa mikroorganisme patogen dapat terkait dengan penyakit yang ditularkan melalui makanan. Ahli gizi perlu memahami mikroorganisme patogen ini, bagaimana mereka bertumbuh dan bagaimana mencegah penyebaran infeksi melalui makanan. Yang keempat, probiotik dan prebiotik, yaitu ahli gizi seringkali merekomendasikan penggunaan probiotik dan prebiotik untuk meningkatkan kesehatan usus. Bagian B, bagaimana pendapat Anda tentang teknik abiogenesis dan biogenesis? Abiogenesis adalah gagasan bahwa kehidupan dapat terbentuk dari bahan non-hidup melalui proses alami. Ini berarti bahwa kehidupan dapat muncul tanpa adanya makhluk hidup sebelumnya. Dalam konteks abiogenesis, kondisi awal bumi seperti iklim, komposisi atmosfer, dan kondisi lingkungan lainnya diyakini oleh menciptanya lingkungan yang didukung pembentukan molekul organik yang kompleks yang ada di giliran dapat mengarah pada munculnya kehidupan. Biogenesis adalah konsep bahwa kehidupan hanya dapat berasal dari makhluk hidup yang ada sebelumnya. Teori biogenesis sejalan dengan prinsip dasar biologi bahwa semua organisme hidup terdiri dari satu atau lebih sel hidup yang berasal dari sel-sel yang ada sebelumnya. Ini berarti ketika makhluk hidup berkembang biak organisme baru. Pentingnya untuk diingat bahwa pemahaman kita tentang asal-usul kehidupan masih terus berkembang dan penelitian ilmuwan terus dilakukan untuk menyelidiki dan menjelaskan proses yang terlihat dalam abiogenesis dan biogenesis. Yang kedua, soal nomor 2, mengapa bakteri anaerob tidak membutuhkan O2 dalam proses menghasilkan energi? Bakteri anaerob tidak membutuhkan oksigen O2 dalam proses menghasilkan energi karena mereka memiliki jalur metabolisme yang berbeda yang tidak memerlukan oksigen sebagai akseptor akhir elektron. Ada dua jenis bakteri anaerob utama. Yang pertama, bakteri anaerob fakultatif, yaitu bakteri ini dapat menggunakan oksigen jika ada, tetapi juga dapat bertahan dalam menghasilkan energi dalam kondisi tanpa oksigen. Ketika oksigen tersebut, bakteri anaerob fakultatif dapat menggunakan jalur respirasi aerobik untuk menghasilkan energi dengan menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron. Kedua, bakteri anaerob obligat. Bakteri ini juga dapat bertahan dalam keberadaan oksigen dan tidak memiliki jalur respirasi aerobik. Sebagai gantinya, mereka menggunakan jalur respirasi anaerobik atau fermentasi untuk menghasilkan energi. Dalam respirasi anaerobik, mereka menggunakan akseptor elektron non-oksigenik seperti nitrat NO3, sulfat SO42, atau karbon dioksida CO2 sebagai pengganti oksigen. Dalam fermentasi, mereka menghasilkan energi dengan mengubah substrat organik menjadi produk sampingan seperti asam laktat atau etanol. Dalam kedua kasus ini, bakteri anaerob menghasilkan energi melalui jalur metabolik yang tidak memerlukan oksigen sebagai bagian dari proses
Beberapa bakteri yang bau kan dapat dihambat atau merusak oleh oksigen yang dikenal sebagai sensitivitas terhadap oksigen. Soal nomor 3. Jelaskan proses metabolisme dalam menghasilkan energi. Jawabannya, proses metabolisme yang Anda maksud mungkin merujuk pada metabolisme yang melibatkan molybdenum MO sebagai kofaktor enzimatik. Molybdenum adalah elemen jejak yang diperlukan molekul adalah nitrogenase yang terlihat dalam fiksasi nitrogen oleh bakteri Diosphoros. Berikut adalah gambaran umum tentang bagaimana enzim yang memerlukan mikrodenum bekerja dalam menghasilkan energi fiksa nitrogen, yaitu enzim nitrogenase menggunakan molybdenum sebagai kofaktor penting dalam mengubah nitrogen menjadi amonia NH3 yang merupakan bentuk nitrogen yang dapat digunakan oleh mikroorganisme hidup. Proses ini penting untuk siklus nitrogen dalam ekosistem dan juga untuk pertumbuhan tanaman. Enzim nitrogenase mengkatalisis reaksi redoks yang rumit dan membutuhkan energi tinggi. Kedua, oksidasi dan reduksi. Beberapa enzim yang mengandung molybdenum seperti sentin oksidase dan sulfate oksidase terlibat dalam reaksi oksidasi dan reduksi dalam metabolisme. Mereka memainkan peran penting dalam proses menghasilnya energi melalui lintas metabolisme yang melihatkan substrat seperti sentin, sulfida atau sentin. Soal nomor 4. Salah satu poin penting dalam memahami pertumbuhan mikroorganisme adalah membantu dalam pencegahan dan pengolahan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Jawaban dari nomor 4. Pemahaman tentang pertumbuhan mikroorganisme sangat penting dalam pencegahan dan pengobatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Ada beberapa poin penting yang menunjukkan keterkaitan antara pertumbuhan mikroorganisme dan pencegahan atau pengobatan penyakit. Yang pertama, identifikasi patogen, yaitu memahami pertumbuhan mikroorganisme memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi patogen penyakit. Yang kedua, deteksi dan diagnosa, yaitu pengetahuan tentang pertumbuhan mikroorganisme mendukung perkembangan metode deteksi dan diagnostik yang akurat untuk mengidentifikasi keberadaan dan jenis mikroorganisme penyebab penyakit. Yang ketiga, pengembangan vaksin, yaitu studi tentang pertumbuhan mikroorganisme memungkinkan penelitian untuk memahami bagaimana patogen berkembang biak, menyebabkan penyakit, dan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, pengobatan antibiotik, yaitu pertumbuhan mikroorganisme juga terkait erat dengan perkembangan antibiotik. Pengetahuan tentang siklus hidup mikroorganisme dan mekanisme pertumbuhan mereka membantu dalam merancang antibiotik yang bertarget pada tahap tertentu dalam siklus hidup mereka, menghambat pertumbuhan dan mematikan mikroorganisme penyakit. Yang kelima, pengolahan penyakit menular, yaitu pemahaman tentang pertumbuhan mikroorganisme membantu dalam pengolahan dan pencegahan penyakit menular melalui penggunaan tindakan kontrol sanitasi seperti sanitasi tangan yang baik, sterilisasi, peralatan medis, pembersihan lingkungan, dan praktek higienis lainnya. Sekian dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.